Mhm. Homesick awal-awal Pasti pasti ya. seminggu 2 minggu pertama pasti kangen dah mak gua masak. Terus sekarang telepon mah Sweet lagi masak apa banget. Oh gitu. gitu. Kalau Oh, disuruh aku pilih tertarik. jadi idol atau jadi pemain film? Biasanya Itu pilihnya yang mana nih? pertanyaannya Ternyata gitu. dia idol juga. Ih, senpai Kak dia, Bener, senpai ternyata aku dia Kak, idol senior. juga. Sungkem dulu. Tapi kalau jadi boyband gak mau lagi. Nggak mau semua. Kenapa? Kenapa? Daripada duitnya dibagi-bagi 7 mending gua sendiri semua. Sadali, keluarga Arnasa beberapa hari lalu datang ke rumah. Arnasa tuh cocok untuk kamu. Dari mana ya tahu cocok tuh ya? Makanya ta'aruf sebelum Dali Pak IKSI. Indah sekali ya, Nas. Sayang aku harus ke Jogja. Nanti. Kenapa? Kok nggak ada? Sudah diambil kan sama kita berdua? So it's true what Anwar said? Apapun yang Mas Anwar bilang soal aku udah gak ada hubungannya lagi sama kamu. This is our house, Mera. Our house. Kamu itu kenapa sih senengannya menjebakkan diri ke dalam kekusutan, Sadali? Itulah kenapa aku mau nemenin kamu ngurai kepesutan itu. Terima kasih, Sadali. Sama-sama, Mera! Hai Sobat NTV News.id, apa kabarnya nih? Nah, hari ini kita kembali lagi di salah satu segmen milik NTV News.id, yaitu Spill Selebriti Pilihan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget karena filmnya lagi ditunggu-tunggu oleh pecinta atau pegiat film tanah air. Filmnya itu judulnya mungkin agak ear-catching ya, karena filmnya berjudul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu atau HITBK. Nah, langsung aja kita sambut dua pemain HITBK, yaitu Gracia JKT48 dan Ajil Dito. Halo. Hai. Halo. Rame. Excited gitu dong. Ini udah ganteng dan cantik po yang datang. Mas Ajil, Gracia Ya, apa hai. kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Ini gimana nih? Setelah promo-promo film sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, agak kebalik ya. Sehat terus ternyata batuk. Agak batuk dikit, Agak nggak batuk ngapa-apa ya. ya. Dikit tetap Tetap sehat, ya, sehat. tetap oke. Nah, ini kan film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Ini kan apa ya? Judulnya tuh ear-catching banget ya, karena panjang ya. Hidup Panjang. Ini Terlalu Banyak Kamu. Nah, boleh diceritain gak sih ini tuh HITBK ini bercerita tentang apa nih? Boleh. Oke, film HITBK itu menceritakan tentang apa ya? Tentang pencarian. Pencarian. Film itu menceritakan tentang pencarian dari kamu yang dimaksud dalam judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Kamunya itu yang dicari gitu ya. Iya Oke, sih. oke, Itu oke. menurutku secara garis besar tuh itu. Terus juga Oke. kalau mau di breakdown lebih detail sedikit, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang seniman muda Mhm, yang berasal dari Padang, mhm. yang bernama Sadali, yang saya perankan. Diperankan sama Mas Ajil Iya. sendiri ya. Oke. Sadali ini seorang seniman muda yang cukup ambisius, Ambisius ya. yang emang punya style sendiri dalam melukis, Mhm. dan dia pun melukis bukan cuma sekedar gambar, tapi juga dia melukis dengan kata-kata. Oke. Terus juga dia sudah melakukan ta'aruf bersama Arnaza yang diperankan sama Anggini di Padang. Padahal. Lalu setelah itu dia berangkat ke Jogja untuk meluluskan kuliah seni. Karena Oh, kebetulan oke, di tahun oke. segitu di Sumatera Barat belum ada kampus seni, Kampus seni. yang cukup memadai ya. Terus akhirnya nyampe Jogja, dia mencari tempat tinggal bersama dengan Budi yang diperanin Faiz Vishal. Terus akhirnya ketemulah satu tempat, sebuah restoran, Mhm. sebuah galeri, White Cube gitu ya. Kayak, dan ada rumah di belakangnya yang disewakan. Oh, oke. Nah, rumah itu punya sepupunya Grace. Oh. Grace ini adalah adik sepupu dari Mbak Mera yang diperanin sama Adiknya Adiknya Wirasti. Wirasti gitu. Singkat cerita, lama-kelamaan Jogja bukan cuma sekedar tempat kuliah untuk Sadali, tapi juga tempat dia menemukan warna-warna baru di hidupnya.
Aduh, sweet banget ya, ini diceritain kayaknya langsung udah tahu ya ini jalan ceritanya gimana ya. Sebenarnya yang aku ceritain sama yang akan kalian nonton nanti Beda ya, lagi. beda banget ya Beda lagi filmnya. cara banyak warnanya, belum tentu semua warna itu cerah dan indah. Benar sekali. Ya ampun, ini jadi terharu ya karena diceritain langsung sama Sadalinya ya. Nah, proses syutingnya itu seperti apa sih Mas? Ini berarti background syutingnya di Jogja ya saat Iya, itu ya, di Jogja. Jogja ya. Jogja. Oke, berarti itu proses syutingnya berapa lama? Proses readingnya bagaimana? Boleh Kita- diceritain Mas? Pokoknya kita total tuh sekitar hampir 3 bulan. Di Jogja full ya? Enggak, Dari Preparation, sampai oke. reading, sampai akhirnya kita berangkat ke Jogja, Mhm. reading lagi di Jogja ya. Big Reading di Bikin Jogja. di Jogja, workshop apa di Jogja semua segala macam. Sampai akhirnya sampai day one syuting sampai selesai ya. Hampir 3 bulan itu semua. Di Jogja ya. Di Jogjanya sekitar Sebulan ya. sebulan setengah. Ketika proses syuting ya berarti di Proses Jogjanya syuting, ya. ya. Di Jogja tuh udah mulai syuting, big reading ya, reading serta workshop karakter juga di Jogja. Jadi kita lebih cepat berangkat, sekitar seminggu lebih cepat berangkat daripada jadwal syutingnya. Oh gitu, oke. Nah kalau untuk di film HITWK ini itu kalian berdua ini sebelumnya udah pernah syuting bareng belum sih? Belum. Belum ya? Ini Berarti baru pertama kali. kali. Juga, Itu Cigre. berarti bangun chemistry-nya tuh gimana tuh? Kalian Chemistry kita pertama kali ketemu di reading ya. berdua? Di reading ya, saat reading. Reading. Oke. Juga nih kan Cigre kan orangnya rada Apa tuh maksudnya? gara-gara. Aku kalau di awal Cukup ketemu pendiam. orang tuh aku pendiam, Oh, terus aku pendiam. kayak agak awkward gitu kan, Oh, introvert oke, lah. oke. Tapi si Ajil ini, Si Ajil-ajil ini ya. si Ajil ini dia kan extrovert, terus dia dari awal ketemu aku punya banyak banget pertanyaan. Oh gitu, langsung kayak wartawan ya. Kayak wartawan Pokoknya aku ya. ditanyain banyak banget deh gitu kan. Terus aku dengan penasaran kan dia. peridolan. Peridolan, benar, benar. Ini apa gini gitu. Ya, aku dengan senang hati menjawab. Menjawab. Terus Yang teladan kok. terima kasih. Terus ya dari situ sih jadi sering ngobrol ya. Iya. Jadi Chemistry-nya tuh ngobrol. nggak yang cara bangunnya nggak tahu ya. Natural aja ya Ketemu aja berarti setiap ya. Iya. hari, ngobrol. Gila-gilaan bareng sama kes-kes yang lain Oh, juga gitu. iya. Apa aja diobrolin gitu from A to Z. Kalau from A to Z udah selesai, kita cari lagi A1 1 sampai 1000 gitu ya. Banyak, nggak pernah habis bahan topik dan obrolan tuh nggak pernah selesai. Berarti dari situ chemistry-nya terbangun ya. Terbangun sendiri. Kalau di HITBK ini kalian berdua itu ini gak sih? Maksudnya dalam film itu sering berinteraksi gak sih? Maksudnya kayak ada di adegan yang memang kalian berdua gitu. Interaksi. Iya, Dia- interaksi. Dia paling banyak interaksi sama Sadali dan Mbak Mera. Oh. Kalau aku ya sebagai Grace, karena emang kenal kan kita. Iya. Pertama kali dikenalin tuh sama Budi ceritanya. Terus habis itu dari situ Sadali tinggal di tempat tinggal yang Mbak sama-sama Kayak aku. di belakang yang rumah di belakang tadi itu. ya. Oke, oke. Deket-deket. Deket ya. Jadinya hampir setiap hari ketemu, terus nongkrong bareng juga. Oh, oke. Sering-sering gitu. Film HITBK ini kan dari novel bestseller ya. Iya. Dari Ayah Pidi Baik ya. Itu sebelumnya kalian udah baca belum sih novelnya? Belum. Kalau HITBK belum. Belum ya? Aku juga belum sih sebelumnya. Berarti tahu ketika ditawarin mau gak nih main HITBK gitu ya. Berarti pas proses reading baru tahu oh ternyata jalan ceritanya ini Iya. gitu ya. Jadi emang sebenarnya kalau boleh nambahin, buku asli dari Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu ini juga bukan Bukan novel. novel. Oh, bukan buku novel. cerita. Oke. Ini cuma kumpulan aforisma, kumpulan Oh, Kata-kata puitis gitu. puitis Kata-kata ya puitis dari kayak Ayah kita tahu Pidi ya. Ayah Pidi. Mm-mm. Dia selalu bisa buat kata-kata yang apa ya, terdengar yang singkat namun sangat Dalam. menusuk ke dalam Iya. hati, jiwa dan raga. Berarti beda sama film yang sebelumnya ya, yang hit Beda. sebelum-sebelumnya itu Beda, beda ya iya. berarti ya. Dilan Ancika beda. Iya, Dilan dan Semua Ancika. semua bukunya itu ya memang buku bercerita gitu. Tapi kalau ini buku kata-kata yang dimana dijadikan cerita oleh Ayah Pidi dan Mbak Titin Watimena sebagai penulis skenarionya juga, serta dikreasikan dengan indah oleh Mas Kunz Agus sebagai Direkturnya ya. Tuh. Oke. Berarti itu proses syutingnya kurang lebih 1 bulan ya? 1 bulan setengah? Lebih 1 bulan lebih. Berarti itu full di Jogja? Full di Full di Jogja. Jogja? Nggak ada balik ke Jakarta dulu gitu? Nggak. Nggak ada? Itu gimana ya? Moodnya itu, bangun moodnya itu gimana ya? Karena itu kan di luar kota ya. Maksudnya ketemu orang tua mungkin jadi jarang ya, sebulan setengah itu gimana? Enggak, ya pasti kita udah minta doa restu ya Pasti dari ya. orang tua ya, Ma izin gitu.
Kalau dia mapah ya, kalau aku kan nggak punya. Oh, oke. Oke, oke. Oke. Ya, The more Mak. we know ya, the more we know ya. Izin berangkat ke Jogja syuting sekitar hampir 2 bulan lah. 2 bulan ya. Minta doanya semoga lancar gitu ya. Mm-mm. Homesick awal-awal Pasti pasti ya. seminggu 2 minggu pertama pasti kangen dah mak gua masak. Terus sekarang telepon Oh, lah sweet lagi masak apa banget. Oh gitu. Ya kangen-kangen gitu-gitu aja, tapi ya karena udah beberapa kali juga keluar kota tanpa mama ikut, ya udah jadi nggak, bukan yang hal besar sih, tapi tetap aja kadang-kadang kangen dikit. Jadi profesional harus nomor 1 tetap Betul, ya. kerjaan tetap. Nah, kalau Gracia kan Gracia ini masih aktif ya di JKT48 ya. Masih. Itu ketika proses syuting itu lagi nggak ada apa ya namanya penampilan gitu oleh JKT48. Sebenarnya JKT48 selalu ada show. Selalu ada show. Tapi waktu itu karena aku emang udah di lock nih jadwalnya sebulan, aku harus kosongin jadwal buat syuting kan di luar kota. Jadi aku di Jogja selama 3 minggu. Aku ninggalin kegiatan JKT dulu. Tapi waktu itu sempet ada off air event gitu di Jogja. Oh, Ya, oke. terus aku ikut. Aku Karena bilang, mumpung di Jogja ya. iya, aku kan udah 3 minggu gak show ya. So kayak, iya aku kangen deh show JKT48. Aku boleh gak ikut? Terus aku surprise di situ. Oh iya, Langsung. tiba-tiba kayak Tiba-tiba surprise Gracia, ada aku. gitu. Padahal sebelumnya di line up-nya belum dikasih tahu ada aku. Oh, gitu. Ah, sweet banget. Pasti ini ya apa namanya nama fansnya itu? Fans JKT48. JKT. Fans JKT48. Berarti kaget ya pas Gracia muncul ya. Iya, lumayan kaget waktu itu. Lumayan kaget ya. Gimana kagetnya? Kagetnya kayak Oh gitu kagetnya. Cigre gitu. Gimana Tapi- gimana sekali lagi boleh? Lagi satu dua. Nah, Ini nanti bakal jadi thumbnail kita. Kak, jangan Kak, Muka itu tadi kau muka, jujur. Kaget akan jadi thumbnail kita gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Ajil nih berarti udah lama lah ya berlalu lalang di dunia acting ya. Iya, Karena aku juga bukan beberapa lagi. film juga suka melihat doi ya Hmm. di itu. Kalau film HITBK ini film keberapa berarti? Wih, nggak kehitung pasti Kak. Banyak coba banget. berapa ya? 20 Udah puluhan ya Iya. berarti ya. ya, puluhan. Puluhan ya. Kalau 21 20 gitu. kalau film cinta tentang cinta drama ini film keberapa? Atau emang Film spesialnya kayaknya di romance ya? ke-495 kayaknya. Banyak kan dong, Bu. Total masa 20. Drama. Mm-mm. Jarang gue drama tuh. Drama jarang ya. Gue series drama ada. Series drama iya. Tapi Kalau kalau film? film drama tuh terakhir gue yang sebagai ini ya, sebagai main karakter maksudnya kan. Iya, terakhir 2016 kayaknya. di Oh, 15 udah Ugin. agak lama ya. Iya, Hmm. kayak seinget gue. Kalau ada yang salah. Bener gak Kak Suci film drama terakhir gue? Itu Kak. Film drama peran utama. Udah lama ya berarti ya. Soalnya kemarin-kemarin tuh emang lagi full horor. Horor, iya benar. Iya, banyak Nanti kita akan horor ya. ada pertanyaan ke arah sana. Boleh. Widih. Kalau Gracia nih, Heeh. kan Gracia itu pertama dikenal sebagai JKT48 ya, Iya. JKT48. Itu dari kapan sih jadi terjun ke dunia acting? Semenjak Dilan sih kayaknya. Dilan ya? 91. Kalau nggak salah itu syutingnya tahun 2018 akhir, kayak udah mau 2019 gitu. Nah dari situ aku suka pengen banget coba film-film, syuting film gitu. Ternyata seru ya. Seru ya. Terus aku ada di Ancika juga. Terus yang ada di Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis yang kemarin. Terus habis itu di sini juga di HITBK seru. Seru. Seru banget. Kalau disuruh aku pilih, tertarik. jadi idol atau jadi pemain film? Gracia Iya, pilihnya yang mana nih? Pertanyaannya itu mengkhawatirkan fans tuh. Ayo fans-fans, ini BTW ada fans-fansnya nih. Ini anak-anak magang saya datang Hai. ke sini mau ngelihat Gracia. Widih. Makasih ya Mereka Kak. ada foto kartu Gracia loh. Oh iya, thank you Paling loh. sukanya loh. Koleksi ya. Kalau aku disuruh pilih, sebenarnya aku tidak bisa memilih karena aku suka keduanya. Suka Karena keduanya ya. menurut aku jiwa aku itu adalah seorang idol ya. Jiwanya seorang idol Jiwanya seorang ya. idol, tapi emang lagi pingin coba hal baru di bidang acting gitu, di bidang perfilman. Dan Aku tertarik mungkin karena banget. sama-sama masih di dunia seni kali ya. Jadi karena Gracia juga kalau di panggung ketika jadi idol kan menari juga ya, kadang-kadang ada actingnya juga Iya, dikit iya, ya. iya. Masih Jadi, relate lah ya. Yes, bener banget. Nah, nih kita akan belok dikit ya ke awal-awal kalian terjun ke dunia film nih. Ajil nih film pertamanya apa? Masih inget nggak? Film pertama, film layar lebar. Layar lebar, yes.
Layar lebar tuh pertama 2013. 2013. Ada film sama boybandku dulu. Tapi Oh. tayangnya cuma bentar doang Ternyata juga. dia idol juga. Senpai Kak dia, Bener, senpai ternyata aku dia Kak, idol senior. juga. Sungkem dulu. Senior kan 2013 ya. Itu Iya, film 2013. layar lebar ya. Film ya itu kalau karir film ya. Mm-mm. Kalau karir acting dimulai dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun. Iya. Itu jadi apa? Gila sih. Itu iklan, Iklan? terus iklan lokal, Mhm. terus juga cameo sinetron juga dulu. Oh, pas ada kecil. cameo Pas sinetron. itu Oke. cameo tuh umur berapa? 8 tahun lah gua. Udah masuk ke dunia kamera ya berarti ya di udah. usia Terus 8 juga tahun di ya. Medan itu sering ikut lomba acting. Ada Oh, Kak iklan juga dari lokal Medan juga. ya? Iya, Oh aku sama, orang aku Medan. juga lahirnya di iya. Medan. Sama orang Aku Medan dulu kita. kalau entertain di Medan nggak dulu kamu? Enggak sih. Enggak. Aku SMP pindah ke Jakarta. Oh, sama pindah ke Jakarta. Mm-mm. Ya, pokoknya dulu tuh sering ikut lomba model, lomba acting. Oh, gitu, lomba pas modeling ya. 2006, 2007. Oh. Dari kecil ya. Dari kecil. Dari masih segini. Berarti suhu ya. Suhu. Tuh, ini suhu ya. Serius suhu. Malu deh. Malu deh. Nah, kita balik nih ke pertanyaan tadi yang film horor ya. Kan sekarang itu banyak banget film horor ya. Kayaknya mungkin di bulan lalu ya, Oktober itu film horor itu ada puluhan ya yang Iya. tayang Iya, di lumayan banyak sih. layar lebar dan kebetulan Halloween juga Iya. ya kan ya. Nah, menurut kalian tuh gimana sih film HITBK ini yang mana adalah romance sebenarnya drama di tengah banyaknya film horor sekarang? Boleh, siapa yang mau jawab duluan? Senior dulu ya. Iya, Boleh. sepuh dulu. Sepuh Nggak dulu. ada, nggak ada. Sama, kita semua sama di mata Allah. semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Apa ya, kayaknya aku sih berharap semoga penonton nggak tegang-tegang nonton film horor mulu ya, karena jujur aku juga sebenarnya melihat kehadiran film horor di bioskop juga, ya Allah horor lagi. Banyak banget Jadi- kan. jadi Iya. kan sebulan sekali datang ke bioskop ada lagi horor, True. seminggu sekali datang ke bioskop ada lagi trailer horor baru Bener. muncul. Kayak buset, ini emang nggak habis-habis kan horor apa gimana. Tapi ya karena kita juga nggak bisa kita pungkirin demand horor tuh paling tinggi di Indonesia. Benar, kan. benar banget. Untuk beberapa orang-orang, beberapa produser-produser juga mereka pasti the easiest way untuk dapat uang dengan return yang cepat ya salah satunya horor sih menurutku, karena udah ada garansi penontonnya sih berapa Iya. ratus ribu gitu Benar, ya, udah benar, pasti benar. ngebalikin modal dari bikinnya gitu. Dan tapi ya itu tadi sih, kayaknya semoga kedepannya sih horor-horor udah nggak mainstream ya, karena ada juga beberapa pihak yang nggak mau aku sebutin juga emang horornya ya udah gitu aja Ya. ya, template YTTA lah ya. YTTA, YTTA ya, template kita dengan- tahu dengan ya. kita udah tahu kayak oh ini kayaknya bentukannya lu yang keteror duluan. Nah ini lu mati duluan nih kayaknya nih, gitu-gitu kita udah tahu lah. Udah ketebak ya. Udah ketebak ya. Patternnya. Nah semoga nanti bakal banyak variasinya gitu loh, karena ya masa penonton emang ya wajar sih, emang penonton horor memang banyak di Indonesia, tapi ya HITBK muncul dengan niat untuk nge-refresh pikiran dan Iya. otak supaya nggak kaget-kaget, tapi sekali-sekali stres. Oh, ini film agak buat pusing ya. Sekali-sekali Sebelum- puyeng lah. Sebelumnya kaget, yang ini Puyeng. stres puyeng ya. Puyeng. Ada gitu ya. deg-degannya Ada dikit deg-degannya gitulah. dikit ya. Deg-degsernya tuh ada banget sih. Tapi ini sebenarnya ini adalah pertanyaan pribadi aku. Ini tuh di HITBK ini dia sad ending apa happy ending? Oh, itu harus Aduh, nonton enggak, sih. tapi Aku jujur, tuh sebel banget kalau film sad ending gitu Nggak, loh, tapi kayak gini. nggak bisa gitu. Enggak kok. gini, film HITBK kita itu open ending banget beneran. Iya. Kalian yang bisa gitu, oke. nebak ketika nonton Mm-mm. di tengah-tengah durasi film, kalian tuh bisa nebak kayak kalian tuh bisa kalian yang nebak diri sendiri. Iya, Kayak, tergantung ini kira-kira perspektif. happy atau sad ya buat gua. Oh, gitu. Jadi sengaja memainkan emosional penonton Iya. ya. Karena beberapa menurut gua sad, ternyata menurut Cigre happy kok. Oh, Misalnya gitu, bisa gitu. Iya, Happy iya, kok, menurut iya, gua iya. itu happy. Happy ending Keputusan itu sebenarnya. happy kok. Oh. Enggak, keputusan itu menyedihkan di mata gua gitu. Oh, oke. Kira-kira Tergantung begitu. orangnya Kira-kira aja. begitu ya. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Tergantung orangnya. Enggak dong. Tergantung. Wah, dia agak receh ya ternyata. Emang. Sorry. Kebanyakan. Soalnya sejujurnya aku tuh kalau film sad ending tuh kayak aduh kenapa sad ending sih gitu loh. Dan banyak banget pasti orang-orang yang sama kayak aku. Jadi emang untuk tahu sad ending dan happy ending harus nonton. Harus Ini HITBK emang nonton. ya. beneran. Harus nonton. Dan menurut aku pribadi ini tuh dan wartawan-wartawan lain tuh ini tuh angin segar sih sebenarnya Iya. untuk perfilman di Indonesia gitu ya. Mm-mm. Kalau Gracia sendiri film horor pernah main gak? Belum pernah ya? Belum pernah sih. Belum Waktu itu cuman sempet sampai reading doang tapi gak jadi. Nggak jadi. Mm-mm. Tapi pengen.
Kalau misalnya ada kesempatannya boleh sih Boleh. coba. Jadi hantu mungkin ya. Boleh aja. Jadi hantunya. Tapi dia terlalu Boleh. cantik sih ya jadi Cakep hantu ya. apa jadi hantu? Sayang Orang dia kayaknya. bukan. Itu shot langsung gitu kan. Selfie dulu Jadi hantu hantu. gitu. Hantu. Saking Hantu cakepnya shot, nih. meet and greet. Minta foto card dong. Padahal hantu ya. Padahal hantu. Tapi nggak takut. Nggak takut. Auranya emang cakep, susah Auranya. disembunyiin biasanya ya. Sang Aduh. kapten, kapitano. Tapi Jadi berarti makasih ya. selama Gracia itu dari 2018 tadi ya ke dunia acting ya? Itu Kalau- belum ada film horor dan semuanya rata-rata romance ya. Rata-rata drama. ya? Drama. Film drama. Kalau series udah pernah? Udah pernah Udah juga. pernah juga. Mm-mm, Lebih series. suka series atau film? Kalau Suka syuting? dua-duanya. Suka dua-duanya. Suka Kalau disuruh dua-duanya. pilih gimana? Yang mana aja sih, sedapatnya aja. Mana kontrak maju duluan aja itu. Iya. Yang mana gajinya mungkin lebih gede ya? Iya, Waduh. bisa, itu juga bisa Nah, buat Gracia nih. Ini kan banyak nih fans-fansnya ya. Mereka tuh ada titip pertanyaan tadi. Apa tuh? Gimana caranya ngebalance diri sebagai idol dan sebagai artis film? Oh, oke. Nice question. Kalau aku sebenarnya switchnya tuh nggak terlalu susah sih buat aku, karena aku sebagai idol, kalau misalnya aku udah kegiatan di JKT48 ya udah aku sebagai idol gitu. Aku sebagai member JKT48. Tapi kalau misalnya kayak kegiatan sekarang, terus habis itu pas lagi syuting, pas lagi reading, pas lagi acting, itu aku udah lepas dari diri aku yang sebagai idol menjadi karakter yang ada di film tersebut. Oke. Gitu. Sebenarnya switchnya sih nggak terlalu susah buat aku, karena gimana ya? Karena mungkin udah belajar juga kali ya. Dan Jadi aku juga yaudah naturally aja Iya, gitu ya naturally sebagai idol dan aja. sebagai artis ya. gitu aku ya. juga di JKT kan udah lama banget juga kan. Jadi emang sebuah pembelajaran yang baru sih untuk aku. Dan kenapa enggak dua-dua gitu ya? Kenapa nggak dua-duanya? Benar-benar. Gitu. Nah, untuk Mas Ajil ini ya, kalau kata Mbak Gracia ya, si Ajil ini. Dulu kan sempat punya boy band ya? Namanya apa, Mas? Super Seven. Super Seven. Super Seven. Oh my god, iya aku dulu pernah nonton di salah satu film di salah satu acara musik ya. Ya, Sempat ada kan ya dulu. Masih bisa enggak sih dance? di dalam kotak kan nama acaranya. Iya benar. Oh, Benar iya? benar. Kita agak Di dalam kita kotak. plesetin aja ya. Inde. Oh, oke. Ngerti. Iya. Lucu Aku banget. juga kok dulu. Iya sama. Nah, Apa itu nih? tuh ada kepikiran lagi gak sih kayak ke dunia tarik suara? Enggak. Kenapa? Oh, ketarik suara mah ada. Gue cover lagu iya. Ada juga. Gue juga ngeluarin single ada. Oh gitu, oke. Mm-mm. Apa tuh judulnya? Ada judulnya Ku Salah Kau Juga Salah. Anjir. Oh, gaslighting ya. Gue salah tapi lo Waduh. juga salah. Ku Salah Kau Juga Salah. juga Judulnya salah. gitu. Tapi kalau jadi boyband gak mau lagi. Nggak usah mau. Kenapa? Kenapa? Daripada duitnya dibagi-bagi 7 mending gue sendiri semuanya. Lah. Iya dong. Terlalu jujur ya masnya ya. Terlalu jujur ya. Maksudnya Ini akan jadi thumbnail ke pembuka setelah wajah Gracia tadi. betul. Aduh. Tuh, gue ulang sekali lagi, daripada duitnya dibagi-bagi mendingan buat kita sendiri. Kalau Terus- mau urusan bagi-bagi ya kita nanti baru kita pisah-pisah. Mending spotlightnya di gua ya. Iya, Iya. bener. Setuju. Tujuh susah. Panjang nih. Seru banget ya wawancara kita deh, hari ini udah ya. deh. Nanti makin panjang nih repot. Panjang. Rit. Kalau misalnya untuk di dunia tarik suara ya, Gracia nih. Para fans-fansnya, karena kan kita tahu ya, ini maaf banget ya fans JKT48 itu kan bisa kita bilang itu sangat apa ya, setia ya sama JKT48 Iya ya. banget. Ada gak sih pernah fans yang kayak, ih Gracia ngapain sih main film, kan jadi waktunya pas konser gak ada gitu, ada gak sih Gracia? Ada ya? Sempat ada. Sempet ada. Waktu aku syuting lama tuh, kan aku nggak kegiatan di JKT kan. Terus mereka bukan yang nyalahin sih, tapi lebih kayak Cigre mana deh? Kok Oh, nggak ada? nyariin, Iya, lebih malah ke nyariin nyariin gitu. ya. Mereka kan emang gitu kan, selalu tahu semua jadwal-jadwal aku. Terus pas ada list jadwal teater, kok Cigre nggak ada, kok Gracia nggak ada. Nah tapi waktu itu aku juga kasih tahu ke mereka bahwa aku lagi syuting film atau series waktu itu, mungkin yang emang membutuhkan waktu yang cukup lama dan aku harus banget, maksudnya nggak bisa hadir Ada lah ya, di teater gitu. Dan mereka juga mengerti sebenarnya, dan mereka juga support juga. Oh Mungkin mereka ya. yang kayak
pulang dong gitu ya. Oh, Kayak gitu. Iya. Pulang Nggak mau dong, pulang, gitu. nggak mau Kangen. pulang Oh, sweet gitu banget. kangen. Mereka malah yang kayak gitu. Mereka yang kayak nyariin kapan teater lagi, kapan perform lagi, gitu-gitu sih. Mas Ajil kok tahu ini salah satu fansnya Gracia ya? Iya ya? Memang fans dari kecil. Nggak ada. Nggak ada. Gracia juga baru ya di JKT48 belum terlalu lama ya? Gracia udah berapa Aku tahun? udah Paling lama gak sih dia? aku udah jalan 11 tahun. 11 tahun. Oh my god, ternyata maaf teman-teman aku yang salah. 11. Gracia udah 11 tahun. Iya, udah lama banget aku JKT48. di JKT48. Senior ya berarti ya? Iya, kan? Enggak, dia lebih senior sih kalau ya. Kalau ini iya benar. Kalau ini senior banget. Ini Bisa sepuh, aja. sepuh. Semua sama di mata Allah. Ulang lagi kata-katanya. Masya Allah. Ini kayaknya aja rezekinya lancar karena selalu ingat Allah kayaknya. Iya, ya. ya. Selalu ingat Tuhan Iya, ya. puji Jadi Tuhan ya. rezekinya lancar. Ketika proses syuting HITBK ini, ada gak sih bad mood-mood-moodannya berdua kayak ih kok sebel dia sama Ci Gracia gitu. Enggak sih, Nggak aku justru malah dia salah satu orang yang asik banget. Asik banget. Jujur. Marketingnya bagus berarti ya. Marketingnya bagus ya. Terus Nomor rekening gak sih? oh ya abis ini ya. Dia salah satu mood booster aku sih. Oh iya. Kalau misalnya Oh. di pas lagi syuting misalnya waktu itu lagi panas banget. Terus dia kayak suka aja petakilan, menghibur gitu. Iya, kita jadinya. bisa lihat ya. Iya kan? Gue soalnya kalau gue nggak gerak badan gue ngantuk. Gue ngantuk bisa. Mendingan gue geraknya ngapain? Bener-bener. Iya sih, Gangguin bener sih, orang. setuju. Nggak misalnya. gangguin ya? Nggak gangguin. Gue gangguin diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Memang gue mau gerak aja bawaannya, badan mau gerak kemana terserah. Gue akan melakukan apapun supaya gue nggak ngantuk. Supaya tetap fresh ya. Iya, tapi dia nangkepnya, lucu, jadi nggak capek. Iya. Jadi nggak bad mood. Kata Iya. gitu. Jadi kayak sekalian syuting, sekalian happy-happy juga berarti ya Happy kalau di dong. HITBK ya. Kita syuting harus happy. Betul. Kalau nggak happy kita nggak bisa kerja sepenuh hati. Bener, setuju. Enjoy jadinya. Enjoy ya. Ini anak ini ya, chronicle online banget ya Mas Aziz ya kayaknya ya. Nah kalau di HITBK ini, berarti kan sebelumnya itu belum pernah baca ya Belum. bukunya. Ini kita berarti nyebutnya buku ya, Buku ya? Buku. karya sastra lah ya gitu. Ketika proses syuting itu Ayah Pidi Baik ikut nggak di situ? Ayah itu sempat datang di awalan kita, tapi memang karena Ayah juga masih ada urusan lain di Bandung dan kayaknya terlalu mobile untuk Bandung. Oh, Jakarta. agak jauh ya. Kejauhan dan juga Ayah tapi selalu kontrol untuk selalu ngelihat, maksudnya dari online juga. Gimana nih perkembangan syuting udah nyampe Oh, mana? tetap keep up ya berarti Tetap ya. keep up sama yang lain juga, dan dari awal juga aku emang diawasin sama Ayah. Nanti untuk karakter Sadali seperti ini kira-kira yang Ayah mau. Gitu. Oh, langsung di briefing ya Di berarti ya, langsung briefing. sama Ayah Pidi Jadi Baik emang ya. gue main pas awal buka skenario, pas setelah ngobrol ya udah nggak buta lagi sama karakter. Udah tahu nih. Iya, Ayah juga datang kok pas kita big reading di Big Jogja. Reading juga Kok di bikin Jogja dulu sudah di datang. datang. Dari buku, dari karya sastra ini sama filmnya itu ada yang berubah gak sih? Atau full sama gitu misalnya? Justru Bukan berubah, Justru? dari buku itu dikembangkan jadi sebuah cerita. Oh jadi makin gede ya Iya, jadi ceritanya ya? bukunya tuh beneran buku tok Mm-mm. kumpulan kata-kata. Oh karya Katanya sastra apa? ya. Bla 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 bla. Salah contoh hidup ini terlalu banyak kamu misalnya. Mm-mm. Terus buku halaman selanjutnya kata-kata lagi, terserah. Itu kata-katanya juga cuman berapa kata? 5-6 kata. Oh berarti harus dikembangkan dari buku Nah, itu itu yang menjadi memang- film ya? Betul, itu yang tadi sempat ku bilang. Kisah tentang Sadali Merah, Arnaza, Grace, dan Budi, Mhm. yaitu semua yang ngangkat Ayah yang buat awalnya. Oke. Dikembangkan dengan lebih besar lagi oleh Mbak Titin Watimena sebagai scriptwriter kita gitu. Jadinya dari buku Mhm. menjadi sebuah skenario yang dimana di kata-kata di dalam buku itu tetap masuk ke dalam skenario, tapi bukan cuma sebagai dialog, tapi Yes. juga sebagai peristiwa, Oke. tapi juga sebagai lukisan, Jalan cerita juga jalan ya? cerita. Iya, jadi memang buku. Jadi emang kira-kira pas gue kan ada bukunya di rumah, sempat gue baca lagi tuh pas kemarin habis premiere, Mhm. gue baca lagi. Setiap kata-kata yang ada di dalam buku itu, gue selalu teringat sama momen yang menurut gue sesuai sama di film itu. Oh gitu. Oke Iya, oke jadi oke oke. Itu shout out, keren banget semuanya. Keren ya. Keren. Filmnya tapi emang kalau misalnya film HITBK ini kan di sosial media itu emang lagi naik banget ya. Amin, insya Allah. Karena kan satu Pidi Baik gitu. Terus pemainnya itu keren-keren banget. Gimana cara kalian itu untuk mengeluarkan karakter kalian ini di dalam film?
harus ada belajar nggak, misalnya kayak lo gitu ya, misalnya kayak wah ternyata ini tuh sosok si Sadali tadi kayaknya bukan gue banget deh. Gimana cara lo mengeluarkan sosok Sadali itu? Gue di sini kan pelukis ya. Nah, seumur hidup gue nggak pernah megang kuas. Nggak pernah megang kuas sama ngelukis. sekali. Oke. Nggak pernah ngelukis ya. Di sini pengalaman pertama gue cobain. Ternyata megang kuas tuh seperti ini. Oh, oke. Berhadapan dengan kanvas seperti ini. Ngobrol sama kanvas, bukan ngobrol. Oh iya. Ya lo bangun chemistry sama kanvas gitu ya. Lo mau gue gambar apa? Oh, I see. Kalau gue gambar gini lo sudi nggak? Ada di dalam hati mah ada kayak gitu-gitu. Tapi kayak tapi snippets tuh, cuma sekilas. Kira-kira dia suka nggak ya kalau aku gambar ini? Oh gitu, oke. Kalau Gracia? Kalau aku pendalaman karakternya mungkin emang di-build dari masih reading ya. Jadi dari reading tuh aku benar-benar dikasih tahu karakter Grace tuh kayak gini. Terus dari situ juga aku mencari referensi juga, Grace tuh kira-kira gimana sih anak seni di tahun 90-an. Itu kira-kira berpakaiannya, cara Seperti berpakaiannya apa kayak ya? gimana, stylenya kayak gimana, terus kira-kira playlist musiknya tuh yang dia dengerin tuh playlist yes, musik apa bener, aja bener, sih. bener. Itu mungkin ngaruh banget ya. Terus juga nonton film-film tahun 90-an juga yang buat yang bangun serupa. karakter gitu ya. Oke. Berarti lumayan ya, cukup challenging gak sih menurut kalian ini? Challenging Sangat banget. challenging ya, Sangat apalagi sih. kanvas tadi ya, Rockstar 90-an ya. Yes. Rockstar 90-an Ya, karena itu. kita kan memang mulai beranjak dewasa, kayak kita nih berdua menyentuh umur 20-an kan baru di tahun-tahun ini. Yes, Sedangkan kita harus benar-benar. meyakinkan penonton kalau kita adalah anak-anak 20-an yang hidup di tahun 98. 98. Iya. Itu sih gimana cara nge-convince penonton kalau biar mereka percaya kalau guys kita tuh beneran hidupnya di tahun 98 dan 99 ini loh gitu. Kalian bisa merasakan nggak? Gitu. Berarti PR-nya salah satunya di situ ya. Iya. Nah, buat kalian berdua nih, apa satu kata yang menggambarkan film hidup ini terlalu banyak kamu? Boleh. Satu kata aja. Apa tuh? Satu kata yang menggambarkan film ini menurut kamu? Bersahaja. Oh, bersahaja. Cocok banget ya tahun 90-an ya. Bahasanya bersahaja Iya, banget bersahaja. ya. Bersahaja. Oke. Udah gue sama jawabannya. Indah. Indah. Oh, oke. Jadi pengen nonton nih ya Iya. filmnya ya. Indah banget. Udah tayang belum sih di bioskop ya? Mulai tanggal 21 November. Oke. Nih untuk para casting-casting yang keren boleh ada 1-2 kata untuk para penikmat dan para pecinta film ini kenapa harus banget nonton film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Silakan. Hai semuanya, jangan lupa saksikan film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tanggal 21 November 2024 di bioskop karena ada Cigre. karena ada Ajil. Ya karena filmnya menimbulkan banyak sekali tawa dan luka sih menurutku. Film yang penuh dengan kalimat-kalimat indah, film yang dipenuhi dengan latar tempat yang indah, serta pengambilan gambar yang indah sih. Indah. Digabung semua menjadi satu dengan scoring-scoring yang indah juga. Lagu-lagunya nih shout out juga buat Bernadia. Oh, ada Bernadia juga ya di soundtrack ya? Iya. Harus nonton berarti. Dapat Keren. bagus-bagus kita soundtracknya. Terima kasih karena Thank sudah you. bersedia. Dan ya satu sih yang ku notice sambil nonton sambil karaoke. Oh, karena Iya. diiringi dengan musik-musik Diiringi ya. Sambil musik-musik seru ya. nyanyi. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Iya. Dan selamat menikmati dan selamat mempunyai pengalaman buat kami ya buat kita nih guys yang para Gen Z. Kalian bisa ngeliat di situ hidup tuh sangat indah walaupun gak megang smartphone. Oh, benar, setuju Yes. banget. Gak sih ada kata-kata tambahan? Intinya jangan lupa nonton karena Ada aku gitu. ada aku bener. Karena filmnya berbeda dari drama romance pada umumnya. Betul. Angin segar lah ya di Angin sini ya, segar. film Fresh Indonesia banget. ya. Itu kedinginan mohon maaf ya. Itu bukan segar ya. Oke, Gracia, Mas, terima kasih Thank banyak. you. Makasih Udah banyak, ngobrol-ngobrol, Kak. seru banget. Seru banget. Ya. Nah, buat sobat NTV News ID jangan lupa untuk nonton Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu pada 21 November ya. Udah akan tayang di bioskop kesayangan kalian pada tanggal 21 November nanti. Nah, terima kasih banyak. Makasih Makasih, banyak Kak. udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol ini, ngobrol seru banget. Thank you.
Rame ya ini fans-fansnya Gracia nih pasti nih yang yuhuhu tadi itu pasti fansnya Gracia. Thank you. Oke, Sobat NTV News ID, terima kasih sudah menonton bincang-bincang seru kita kali ini dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.